Sementara itu, pemerintah akan terus memantau kondisi petugas pengawal pemilu. Bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Data terkini, total 71 petugas pengawal pemilu yang meninggal dunia. Berdasarkan monitoring kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 jam 23.59. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang. Kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang. Kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang. Dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang. Di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3,371 orang. Untuk Linmas yang meninggal, yang sakit ada 364 orang. Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan, 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Nah, isunya kemarin adalah sudah di screening, udah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, cuma udah keburu ke daftar. Jadi kita kan ingin melakukan penyempurnaan, itu sebabnya dilakukan screening sehingga turun tuh 80% lebih yang wafat. Tapi kedepannya kan 2029 kita pengen kalau bisa 0 yang wafat, gitu kan. Nah, gimana, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong nih sama Pak Mendagri, sama Pak Kepala KPU, apakah kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya gitu ya. Karena kalau bisa screeningnya sebelum daftar. Karena saya belajar dari Pak KSP ini, Pak Muldoko itu jenderal. Jenderal itu kalau tentara mau perang, di screening dulu, kalau udah sakit nggak boleh maju perang. Dan apalagi kalau tentaranya mau perangnya kualifikasinya lebih tinggi, Kopassus gitu kan, pasti screeningnya lebih ketat lagi. Karena ini Bawaslu ini kan petugas pemilu ini kan kerjanya, aku dengar ada yang sampai di atas 10 jam gitu kan, ada yang 12 jam, 16 jam. Ini kan udah kerja kayak tentara Kopassus gitu kan. Kerjanya kerja yang benar-benar khusus dan berat. Jadi kami sebenarnya ingin mengusulkan, nanti akan duduk bersama nih sama Pak Tito, Pak Kepala KPU, sama ini mungkin difasilitasi sama Pak Muldoko nih, agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka jadi tugas. Itu langkah pertama penyempurnaan yang kami ingin lakukan, agar mereka benar-benar pada saat nanti jadi petugas itu kondisinya sehat, sehingga kita bisa, kalau bisa mengenolkan lah yang wafat ini.